Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya pada hari ini kita masih warahmatullahi wabarakatuh. ya selamat bergabung yang baru bergabung. Salawat dan salam kita curahkan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ini masih dalam nuansa kemarin ya. Kita telah melaksanakan saum. Mohon maaf mungkin ini agak telat. Bapak mengucapkan mohon maaf bila selama pertemuan dengan Bapak ada banyak kesalahan. Mohon dimaafkan ya, insya Allah dari kalian tidak ada Bapak bebaskan hari ini juga. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, pada kali ini kita akan bahas tentang konsep dan tantangan MSDM. Ya. Konsep dan tantangan MSDM. Untuk bahan ajar, ntar Bapak di-share. Nah, konsep dan tantangan MSDM ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi yang sudah mau bergabung. Konsep dan tantangan MSDM ini sangat penting. Kalau dibilang nyawanya daripada manajemen sumber daya manusia, ya, manajemen sumber daya manusia. Karena kalau kita berbicara hukum kausal, alasan kenapa kita ada MSDM, ya dikarenakan ini. Karena tantangan MSDM akan terus ada dan akan terus berkembang. Dari itu, konsep daripada MSDM harus selalu diperbaharui. Maka di sini ada judulnya konsep dan tantangan MSDM. Oke. Sebelum lebih jauh, sambil menunggu yang lain ada sedikit hiburan. Ya. Nah, kalau berbicara konsep MSDM, konsep mata kuliah yang lain tidak jauh daripada beberapa item di bawah ini, ya. Kalau berbicara konsep manajemen, pokoknya ilmu pengetahuan apapun pasti tak jauh daripada ini untuk membicarakan tentang konsep, tentang deskripsinya, penjelasannya, mata kuliah tersebut, tentang pengertian, tujuan, beserta fungsi, tugas, dan lain-lainnya. Pasti tak jauh. Konsep ini digalinya metodenya dengan seperti ini, ya. Atau lebih jauh, ada 5W 1H. What, where, when, why, dan sebagainya, dan terakhir H, ya, 5W 1H. Itu sama untuk menggali konsep. Nah, kita ini kan jurusan manajemen. Mungkin dalam pengantar manajemen semester yang ke belakang ada yang masih ingat fungsi manajemen? Fungsi manajemen ada yang masih ingat? Tujuan manajemen itu adalah untuk efektif dan efisien, ya. Efektif secara waktu yang diperlukan, efisien secara modal yang dibutuhkan. Efektif dan efisien, sehingga tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien, insya Allah akan berkesinambungan perusahaan. Maka disinilah banyak teori manajemen MSDM, manajemen
MOP, dan manajemen-manajemen lainnya. Intinya, tujuan daripada manajemen ini adalah efektif dan efisien. Sebelum lebih lanjut, ada yang masih ingat tentang fungsi manajemen? Udah kan ya? Pengantar manajemen udah? Fungsi manajemen biasanya dikatakan dengan POAC, planning, organizing, activating, dan controlling. Itulah fungsi manajemen. Ya. Jadi tujuan manajemen untuk efektif dan efisien, sementara fungsi manajemen itu biasanya ada POAC, planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, fungsi manajemen ini kan manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen budgeting. Di depannya kan ada kata manajemen. Kalau manajemen itu selalu tak lepas dengan yang namanya fungsi manajemen dan tujuannya. Kalau kita berbicara di depannya ada manajemen, berarti di dalamnya ada planning, organizing, activating, dan controlling. Planning adalah perencanaan, organizing, pembagian tugas, activating, pelaksanaan, dan controlling adalah evaluasi. Begitu ya. Jadi ingat, setiap yang namanya manajemen pasti menggunakan POAC, fungsi manajemen, planning, organizing, dan controlling. Oke. Nah, ada yang komentar tentang gambar ini? Ada komentar gambar ini? Silakan, yang mau komentar gambar ini, monggo. Kira-kira ini gambar apa? Ada yang mau komentar ke gambar ini, monggo. Kecapean, Mbak. Kecapean. Kecapean ya. Keras. Lagi kerja keras. Kalau lihat lagi dari kerja ketiduran. Lagi kerja ketiduran. Kalau dilihat dari performance ini bukan orang nganggur ya, katanya orang eksekutif semua ini ya. Kalau di kalangan Indonesia beda sama di luar negeri ya, keren-keren yang pengangguran pun. Kalau di eksekutif ya yang kecapean. Mungkin baru nyampe kantor ataupun di perjalanan ini tahu duduk di mana ya. Intinya ini adalah kecapean. Ya, mungkin karena target atau banyak program yang tidak terlaksanakan, banyak target yang tidak capai, akhirnya kecapean. Nah, kalau melihat fenomena seperti ini, nah disinilah pentingnya yang dikatakan dengan fungsi manajemen. Berarti kalau ada karyawan yang kecapean sebagian, yang senang sebagian, perlu adanya fungsi manajemen, di planning kembali. Ya, tadi fungsi manajemen itu, nah, tadi fungsi manajemen adalah planning, organizing, activating, dan controlling ya. Oke. Kalau kecapean ini, kecapean kan ini intinya untuk memotivasi seorang karyawan. Oke. Untuk memotivasi karyawan ini, nah disinilah pentingnya fungsi manajemen. Ini ada input dan output. Misalkan ini fungsi manajemen dalam planning. Kalau di planning kembali, ditinjau kembali, berarti kalau melihat karyawan seperti ini, karyawan ini perlu dilatih kembali, diorientasikan kembali, atau dimotivasi kembali. Ya, di planning lagi. Kalau kalian menjadi seorang manajer, kalau melihat karakter-karakter karyawan yang berbeda-beda, kalian harus sigap, harus merencanakan sesuatu. Yang aktif bikin perencanaan untuk ditingkatkan prestasinya atau jabatannya. Yang kurang aktif kita harus bikin planning buat mereka semangat dan sebagainya.
dari usia, hasil kerja, itu penilaiannya ya. Kemudian program yang kedua, organizing. Nah, ini kalau misalkan ada pekerja yang seperti ini, apakah di waktu penempatan pekerjaan salah menempatkan orang mungkin? Kerjanya bukan di bidangnya, ataupun tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan yang ditugaskan oleh perusahaan. Nah, ini perlu di-organizing, kita evaluasi. Ya, penempatannya apa? Ya. Atau kan misalkan ini sesuai jobnya, sesuai misalkan dengan pengalamannya, sesuai dengan keilmuannya. Tapi pas praktek misalkan ada kekurangan, ya kecapean seperti inilah contohnya. Nah, ini kira-kira ada hal apa? Apakah dengan sistem bonus atau diarahkan dengan memberikan bonus untuk semangat dan sebagainya. Nah, itulah MSDM ya. Kemudian, maaf sebentar. Controlling. Nah, jika dalam sebuah organisasi atau perusahaan ada yang merasa kecapean seperti ini kenapa capek-capek? Karena yang namanya kerja pasti capek ya, tinggal kita memanajemennya seperti apa, begitu ya. Ini berarti harus dikontrol, dievaluasi, ditilai apakah tidurnya di saat-saat kerja atau tidurnya di saat istirahat atau tidurnya setiap jam-jam yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini perlu dikontrol ya. Bagian yang mengontrol ini adalah HRD, Human Resource and Development. Nah, seperti itu. Setelah ada penilaian dari kontrol, kalau misalkan yang berprestasi dipromosikan, misalkan kalau misalkan yang kurang mampu melaksanakan tugas ini, kita tinjau, mungkin tugas lain bisa melaksanakan, jadilah ditransfer. Setelah dilatih, dimotivasi, kekeh tidak ada perkembangan, paling didemosi ke Hanap. Ya, syukur-syukur tidak di PHK. Itu adalah tugas manajemen. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sebelum dilanjut? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Belum ada, Pak. Belum ada. Tapi tergambar kan? Tergambar kan? Ya. Mudah-mudahan, Pak. Oke, siap. Ini PowerPoint terhalang nggak sama penampilan video? Terhalang nggak? Mohon informasinya. Sama video Bapak ini terhalang nggak PowerPoint? Enggak, Bapak. Oke. Bisa dipindahkan. Siap-siap, bisa salah nyeting ya. Tidak ada pertanyaan untuk sementara? Oke, kita Belum lanjut. ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah Bapak positif ya. Karena Bapak menyajikan perkuliahan ini dengan ringan. Ya, disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan tempat, serta waktu ya. Situasi, kondisi ya. Oke, kita lanjut. Jadi, fungsi manajemen ini adalah untuk mengembalikan tujuan awal, misalkan karyawan itu mau seperti apa. Nah, di sini ya. Jadi, tujuan daripada fungsi manajemen sumber daya manusia memfungsikan kembali secara optimal atau maksimal karyawan. Karena tujuan daripada manajemen kan efektif dan efisien. Kalau ada yang misalkan rintangan atau halangan efektif tentang efisien ini tidak akan normal. Di antaranya inilah tidur di waktu kerja, malas-malasan, kan itu perlu dihilangkan. Kalau ini dibiarkan, pasti perusahaan tidak efektif dan efisien. Oke, seperti itu. Ya. Nah, ini ada pengertian MSDM. Jadi pas di sini ya. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengawasan program pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, serta pemisahan SDM ke satu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat terpenuhi. Itu jelaskan ya. Dari pengertian manajemen sumber daya manusia itu ada perencanaan di sini ya. Ada pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan seperti yang tadi lakukan pada PowerPoint pertama, di mana ada program, pengadaan, pengembangan, pengadaan karyawan, pengadaan bahan baku, dan sebagainya ya. Pengembangan perusahaan, pengembangan kemampuan tenaga kerja, pemberian balas jasa, ini kaitannya dengan motivasi ya pemberian balas jasa itu. Kemudian pengintegrasian, menyatukan satu tujuan, satu visi biar efektif sebuah perusahaan ya, serta pemisahan SDM ke satu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan atau organisasi dan masyarakat terpenuhi. Pas kan ya, dari apa yang Bapak tadi jelaskan, ini pas dengan pengertian manajemen menurut Edwin B. Velifo. Jadi yang namanya manajemen, ingat ada POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, oke, tadi berbahas tentang konsep, yang binana Bapak mengambil satu bagian pembahasan konsep, yaitu fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling, yang dimana jika diprogramkan pada karyawan, dan insya Allah itu akan mengefektifkan sebuah perusahaan. Oke. Nah, pembahasan tentang MSDM dari pertemuan pertama 1, 2, sampai 16 pertemuan ini, ruang lingkupnya ini ada 8 atau 9. Ya, silahkan kalian mengingat kembali apa yang telah Bapak terangkan, atau kalian cari artikel-artikel pemahaman dari buku-buku dan sebagainya untuk menambah kemampuan pengetahuan tentang MSDM, manajemen sumber daya manusia. Mulai daripada human research planning, biasanya ini yang dilakukan oleh seorang yang akan membentuk sebuah perusahaan. Ya, diriset dulu. Kira-kira contoh mau membuka perusahaan apa, ya. Kemudian setelah diriset, akhirnya ada keputusan membuat sebuah perusahaan tekstil misalkan, atau membuat sebuah perusahaan di bidang fashion, kalau perusahaan pakaian itu apa namanya? Ada yang tahu? Yang memproduksi besar-besaran perusahaan apa namanya? Konveksi. Konveksi. Nah, oke. Contoh kita menentukan sebuah garmen bisa ya, menentukan sebuah perusahaan. Ya, taruhlah kita akan membuat sebuah perusahaan membuat pabrik pakaian atau garmen atau konveksi dan sebagainya. Pasti dianalisa dulu ya. Pertama mau membuat pakaian apa? Nah, untuk anak-anak, untuk bapak-bapak, untuk kalangan apa? Nah, kalian mungkin ke depan akan membahas tentang manajemen pemasaran, ya. Itu pun akan, kalian kan masih jauh ya, ini baru semester berapa ini, pasti kalian akan menempuh mata kuliah manajemen pemasaran atau pengantar bisnis, ya. Di sana dijelaskan bagaimana cara menganalisa bisnis yang baik, ya. Kemudian taruhlah kita sudah ada misalkan membuat pakaian jadi, ya. Kemudian dianalisa untuk membuat sebuah pekerjaan, membuat pakaian itu pekerjaannya apa aja. Misalkan membuat sebuah baju, ya.
Misalkan membuat pola, ya mulai dari pola, ya, pola baju, kemudian memotong bahan sesuai modenya, kemudian menjahit pun ada tahapannya, ya. Kemudian setelah diketahui analisa pekerjaan-pekerjaan untuk membuat sebuah pakaian itu, di sini ada recruitment selection, berarti menempatkan orang untuk melaksanakan job ini. Misalkan untuk bagian pola, bagian mode, siapa yang membuat mode, bagian membuat pola, siapa bagian membuat pola, bagian ngejahit, siapa bagian ngejahit, itu kan ditentukan ya. Nah, di sini di rekrutmen, bagian nyetrika, bagian packing, dan sebagainya, seperti itu. Kan dianalisa, ya ada beberapa pekerjaan dari bahan sampai pakaian itu siap dijual. Dianalisa pekerjaannya. Butuh berapa orang, begitu. Untuk menghitung biaya ke depan, kita akan bahas MOP, ya, manajemen operasional. Ada yang namanya BEP, Break Even Point, ya. Nah, setelah dianalisa jobnya, kemudian ada pekerjanya, kemudian pekerja itu diorientasi. Kan cara menjahitnya ada yang halus, ada yang apik, ada yang ini. Nah, diterangkan kepada pekerja ini, maunya jahitannya seperti ini. Cara antara jahitannya, jarak benangnya sekian. Kalau warna bahan ini, pakai benang ini. Kayak itu ya, diorientasi, dikenalkan cara menjahit, dikenalkan pada mesin, dikenalkan cara menggunakannya, dan sebagainya, ya. Kemudian ada training development. Nah, setelah berjalan, otomatis yang membuat misalkan perusahaan garmen tadinya membuat sebuah pakaian atasan, misalkan kemeja, pasti ke depannya membuat jas nih, seperti yang Bapak kenalkan, dari kemeja jas pastilah berlanjut seperti itu, ya. Di sana diperlukan training. Dari sekian yang membuat kemeja, jumlahnya mana yang bisa di development untuk membuat sebuah jas ke depannya, seperti itu, di training. Dan selanjutnya ini ada performance. Nah, ini penilaian. Setelah di training ada penilaian. Mana yang berlanjut misalkan bekerja terus di garmen untuk membuatnya, misalkan taruhlah pergantian produk setelah membuat kemeja lesu, misalkan pemasaran berubah membuat sebuah produk. Ya, misalkan jas, berarti di sini harus di training dulu mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak. Maka ada pengurangan, ada juga mendatangkan yang baru. Biasa dalam dunia kerja seperti itu. Kenapa? Untuk menjawab tantangan perusahaan. Nah, kita akan berbicara tantangan. Jadi, begitu ya. Kalau pekerja itu siap ditilai. Nah, yang ditilai ini kan kinerja. Kan bab sebelum-sebelumnya Bapak kasih tentang penilaian kinerja. Efeknya ke penilaian. Setelah penilaian, ada yang namanya kompensasi, gaji, dan sebagainya. Begitu kan? Setelah mendapatkan gaji, tetap ini dimotivasi, biar lebih semangat lagi kerjanya. Dan ini ada hubungan industri biasanya dengan serikat pekerja, serikat buruh, dan sebagainya. Jadi 1, 2, 3 ini nih adalah merupakan langkah-langkah di dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau kalian di akhir mata kuliah ini harus bisa riset, planning, membagi job, ya, membagi jobnya, jenis pekerjaan apa, rekrutmen pegawai, kalian harus paham, orientasi, kemudian training, penilaian, pemberian balas jasa, cara memotivasi pekerja, dan hubungan dengan pekerjaan atau industri yang akan kita buat. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup dulu. Oke, sambil berjalan ya.
Sambil nunggu yang belum hadir. Ya. Gimana, ada pertanyaan? Dicukupkan dulu. Diki, ada pertanyaan, Dik? Masuk, Pak. Pertanyaan apa? Oh, siap. Baru masuk? Ya, Pak. Oke, siaplah, lanjut. Oke. Bagi yang bergabung, Bapak ucapkan selamat datang ya. Bapak memahami lah, dalam kondisi COVID ini harus serba ekstra ya, ekstra kerja, ekstra pengorbanan waktu, dan ekstra apapun ya. Korban COVID ya, Bapaknya sama. Oke, lanjut. Nah, bagi yang datang nih, kira-kira ini lagi gambar apa ini Pak Jokowi? Relax aja lah. Pak Jokowi lagi apa ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab ini Pak Jokowi lagi apa? Mungkin ya kayak ini kan online ini banyak juga kendala, bisa juga jaringan, perangkat, dan sebagainya, dan sampai Bapak memahami. Jadi kadang-kala di kelas seperti ini pun kurang aktif. Mungkin ada seorang yang aktif terkendala oleh sarana prasarana Bapak memahami. Oke, kita lanjut saja. Nah, mohon maaf ya, di lingkungan Bapak ini kebetulan dekat bisa ada adzan dulu ya. Sambil nunggu adzan, coba tolong kalian pikirkan sampai nunggu adzan, ini kira-kira gambar apa ini? Lagi sholat. Ceweknya, cowoknya, ibu-ibu, bapak, mangga. Kira-kira ini gambar apa? Biasanya ini seseorang yang kebingungan ya. Kalau memegang kepala, itu biasanya kebingungan. Depan, belakang, pinggir, biasanya ini ada sedikit hal yang dipikirkan. Taruhlah ini menghadapi tantangan. Tadi itu ya, konsep manajemen dan tantangannya. Tadi konsepnya udah diulas, ya konsepnya. Dari mulai deskripsi, fungsi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tadi ada yang dikatakan dengan ruang lingkup MSDM, ya, yang 9 tadi, dari rekrutmen sampai ke hubungan dunia kerja, ada pembagian tugas, rekrutmen karyawan, training, pengupahan, motivasi, penilaian. Nah, itulah ruang lingkup MSDM. Nah, dengan ruang lingkup MSDM tadi, mudah-mudahan kita mampu menghadapi tantangan hidup atau tantangan pekerjaan. Ya, itulah hubungan antara konsep dan tantangan MSDM. Nah, kalau kita berbicara tantangan, di sini erat kaitannya apa tantangan tersebut akan menjadi peluang untuk meningkatkan kita, atau tantangan tersebut akan justru melemahkan diri kita. Ya kan? Setiap yang namanya tantangan itu pasti cenderung kalau kita bisa memprosesnya, ada nilai positif buat kita, meningkatkan kita. Kalau kita tidak bisa memprosesnya, pasti diri kita akan terus ke bawah. Ya. Dari itu, untuk menghadapi tantangan tadi ini di bawah nih, hadapi tantangan hidup dengan menyiapkan diri. Ini ada tip-tip ringan untuk yang pertama, ada yang dikatakan dengan hard skill ya. Ini soft skill, kemudian taruhlah memilih untuk menimba keilmuan, university, sekolah apapun, tempat kursus yang tepat, memilih guru yang tepat, selain mempersiapkan kemampuan hard skill, kemampuan kasar tubuh kita ini, kepandaian otot dan sebagainya, kemudian kepandaian skill, pemikiran, ilmu dan sebagainya, kita harus juga memilih mentor atau guru yang tepat.
atau menimba ilmu yang tepat. Kemudian yang di abad-abad sekarang ini, apalagi pemasaran ini serba online ya, zaman sekarang ini bahasa sangat penting. Makanya kuasai bahasa asing. Ya, kuasai bahasa asing. Kemudian yang terakhir mencari pengalaman. Mencari pengalaman itu baik membaca buku-buku dari para tokoh, mendengarkan ceramah-ceramah dan sebagainya. Ya, inilah cara menyiapkan diri. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menyiapkan diri, apa yang dimaksud tantangan dalam konsep manajemen, bagaimana cara menyikapinya, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, nah ini sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Ya, di sini ada potensi fisik, kemampuan fisik yang terakumulasi pada seorang pegawai atau hard skill, ya. Kemudian non fisik, ini adalah kemampuan seorang pegawai terakumulasi latar belakang, pengetahuan, intelijensi dan sebagainya ini disebut dengan soft skill, kemampuan daya pikir dan daya gerak. Ya, harus seimbang. Untuk menghadapi tantangan ini, daya pikir dan daya gerak, ilmu dan praktek harus kita siapkan. Tentunya dengan berbagai kemampuan, ya. Jadi apa tuh tantangan MSDM ini? Tantangan kira-kira datangnya dari mana? Bisa dari luar, bisa dari dalam, ya kan? Yang jelas tantangan itu ada di sekitar kita. Ya, tantangan hidup itu ada di sekitar kita. Taruhlah lingkungan kita. Nah, kita hidup di lingkungan pasti ada tantangan. Sebab lingkungan itu tempatnya tantangan hidup. Jadi tantangan erat kaitannya dengan lingkungan. Ya. Nah, untuk tantangan ini ada tantangan dari lingkungan internal. Biasanya ini disebut dengan manajemen perusahaan. Ya,